jaringannya bagaimana. Suara saya masih terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Masih, Oke, Pak. baik. Begini, ini Jelas, contoh. Mas. Baik, siap. Ini contohnya. Anggap saja Sangat jelas, Mas. ABCD. Anggap saja ABCD ini nama orang atau kumpulan topik. Anggap saja seperti itu. Misal, dan lingkaran itu mewakili satu paper. Berarti ini ada 3 paper. Paper pertama kata kuncinya ABCDG. Paper kedua EBCFH. Paper ketiga CXMZN. Gitu. Nah, asumsi dasarnya adalah ketika satu paper itu menggunakan kata kunci ABCDG, berarti paper itu membahas ABCDG dalam satu paper itu. Artinya A itu dibahas berhubungan dengan B, dengan C, dengan D, dengan G. Asumsinya seperti itu. Artinya, kalau misalnya saya ingin menganalisis ini deh, C berhubungan dengan D. Sudah pernah ada belum sih gitu? Sudah di paper pertama. Di mana ada kata kunci C dan D muncul dalam satu paper. Nah, kalau ada 3 paper ini, bagaimana kita menganalisis sebenarnya topik apa yang belum dibahas? Gitu. Dalam arti topik belum dibahas itu topik A dan B misalnya, atau X dan Z, gitu, di mana X dan Z ini belum pernah muncul dalam satu paper bareng. Nah, kalau cuma 3 gini, kita mudah. Tetapi kalau sudah ratusan ribuan, maka akan kesulitan. Nah, ini hasilnya akan seperti apa kalau misalnya kita petakan? Begini, Bapak Ibu. Jadi A berhubungan dengan B, A berhubungan dengan D, C berhubungan dengan X, C berhubungan dengan E, dan seterusnya. BC, jadi BCC yang tidak ada linknya itu hilang. Kenapa hilang? Karena dia sudah diwakili oleh BC yang lain. Gitu. Itu kan kata kuncinya sama, asumsinya seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini akhirnya, maka topik apa yang belum pernah dihubungkan? B dengan M belum pernah. Kalau misalnya topik B dan M itu bagi kita punya hubungan, maka ini bisa diteliti ini. Kenapa? Karena belum pernah ada yang membahas, misalnya kayak gitu. Nah, prinsip dasarnya seperti itu yang saya pahami ketika memvisualkan riset itu menggunakan Force Viewer. Nah, ini 3 contohnya. Bagaimana kalau ratusan ribuan? Nanti kita lihat. Baik, kemudian apa saja yang dilakukan analisisnya menggunakan Force Viewer itu? Satu, co-authorship. Jadi co-authorship itu author dengan author dihubungkan. Kalau dia berhubungan, berarti dia pernah nulis bareng gitu. Tapi kalau nanti tidak berhubungan atau tidak ada garis yang menghubungkan, berarti dia belum pernah nulis bareng. Nah, prinsipnya seperti itu. Co-occurrence itu kata kunci. Seperti tadi saya sampaikan, kalau dia ada garis yang menghubungkan, berarti dia pernah muncul bareng. Kalau tidak ada garis yang menghubungkan, berarti dia tidak muncul bareng, dan seterusnya, dan seterusnya. Citation ini memvisualkan dokumen yang diamati, kalau dokumen itu menyitir dokumen lain yang sama-sama diamati. Kemudian ada juga bibliographic coupling dan co-citation. Jadi co-citation itu memvisualkan referensi yang digunakan oleh dokumen yang diamati. Referensi itu akan dihubungkan ketika referensi itu dipakai bareng. Nanti akan kelihatan kalau referensi itu jadi center, berarti referensi itu dia dipakai oleh banyak artikel gitu. Oke. Nah, apa saja yang divisualkan? Apa saja metadata isi dari dataset itu yang akan divisualkan? Ada jurnal, judul, penulis, negara, organisasi abstrak, dan seterusnya. Oke, saya percepat. Nah, tapi ini, Force Viewer ini dia tidak bisa memetakan metode atau temuan. Seandainya metode atau temuan atau yang lain itu tidak ada di metadatanya. Jadi hanya terbatas metadatanya saja. Hanya terbatas metadata yang ada di sini saja. Jurnal, nama jurnalnya apa, judul papernya apa, penulisnya siapa, dan seterusnya. Kalau metode itu tidak ditulis di keyword misalnya, ya nggak akan divisualkan, nggak akan bisa dilihat. Artinya kita harus baca juga, kita harus baca lebih jauh. Oke, sebentar. Oke, contohnya ini Bapak Ibu. Ini co-author. Jadi kalau ngeling, misalnya Zhang dan Wang itu berhubungan, berarti Zhang dan Wang itu dia pernah nulis bareng. Kalau Zhang dan Ansari belum dihubungkan, ini yang di sebelah sini, ini berarti dia belum pernah nulis bareng. Gitu. Oke. Nah, co-occurrence ini kata kunci.
Ini juga sama seperti tadi bacanya. Nah, misalnya ini, ketika kursor ini saya letakkan di wind turbine ini, wind turbine, kata kunci wind turbine ini berhubungan dengan building. Berarti dia pernah ditulis bareng dengan, dia pernah muncul bareng dengan dengan building. Begitu. Kalau wind turbine belum pernah muncul dengan drone, berarti tidak ada hubungannya dengan drone ini. Berarti dia belum pernah muncul bareng dengan kata kunci wind turbine, belum pernah muncul bareng dengan kata kunci drone di dalam sebuah artikel. Berarti itu peluang. Misalnya mau diteliti itu peluang gitu. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, beberapa contoh artikel bibliometrik yang menggunakan FOSS-Viewer ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan penelitiannya. Jadi ini tentang green manufacturing. Pertanyaan penelitian pertama adalah bagaimana green manufacturing itu diklasifikasi. Artikel-artikel tentang GM itu diklasifikasi. Kemudian salah satunya itu adalah what are the future GM topics that provide opportunities for future research. For future research, jadi riset mendatang apa kesempatan atau peluang-peluang tentang green manufacturing. Ini dijawab salah satunya dengan visualisasi menggunakan FOSS-Viewer, nanti divisualkan. Ini artikel-artikel yang lain juga. Oke. Nah, ini panduan FOSS-Viewer Bapak Ibu yang kami buat. Jadi Bapak Ibu bisa buka ugm.id/BAN ini. Nanti dari situ Bapak Ibu kami sediakan video-video yang Bapak Ibu bisa belajar dari sana. Termasuk contoh-contoh artikel yang membahas tentang bibliometrik analisis. Contoh-contoh artikel yang kajiannya bibliometrik analisis. Nah, contohnya bagaimana? Baik, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini FOSS-Viewer yang Bapak Ibu, sebentar. Saya share screen. Oke. Ini FOSS-Viewer yang Bapak Ibu sudah menginstal. Nah, caranya bagaimana? Bu Dian atau Pak Tekat bisa dengar suara saya? Mohon maaf. Lanjut Pak, lanjut. Ya, baik. Ini kayaknya injury time baterai saya. Jadi saya mohon maaf nanti kalau tiba-tiba mati ya Bapak Ibu. Listriknya belum hidup ternyata. Oke, begini. Jadi contohnya ini. Ini FOSS-Viewer. Saya ingin tunjukkan caranya langsung. Jadi Jadi ada beberapa pilihan. Saya langsung pilih sesuai dengan database yang saya miliki aja. Ini penjelasannya agak panjang. Baik, kemudian saya next. Oke, saya ambil. Jadi bisa ngambil dari Web of Science, Scopus dan lain sebagainya. Kemudian next. Kemudian, saya ambil dari Scopus karena saya ngambil data dari Scopus tadi. Oke, sebentar. Oke. Kemudian, sorry. Nah, misalnya green energy, misal ini. Jadi saya ngunduh dari Scopus, dataset kata kuncinya green energy. Yang saya unduh kata kunci green energy dari tahun 2017 sampai 2020 begitu. Saya ingin visualkan seperti apa sebenarnya. Maka saya klik next, dia akan baca. Kemudian, tunggu sebentar. Saya tadi menyiapkan dataset di ugm.id/1221 atau berapa ya saya? Bentar. Sambil menunggu ini. Di slide tadi saya sertakan ya, sebentar. ugm.id/271. Tadi saya ngunduh saya upload dari sana. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Ketika dataset tadi dibaca, pembacaannya akan seperti ini. Kemudian ini ada beberapa pilihan. Kita ingin memvisualkan apa? Kalau kita ingin memvisualkan kata kunci misalnya, itu pakai co-occurrence. Dan di sini ada thesaurus. Thesaurus itu untuk data cleaning. Jadi kalau data kita kotor, kita bisa bersihkan dengan thesaurus ini. Contohnya gimana? Misalnya ada nama orang, misalnya siapa ya,
siapa Soeharto misalnya, Soeharto begitu. Ada yang ditulisnya Soeharto, tapi ada yang tulisannya Soeharto. Padahal itu kita yakin bahwa itu satu orang. Maka nama-nama ini bisa dikombine menggunakan thesaurus. Demikian juga kata kunci yang misalnya COVID-19, ada juga coronavirus 19 misalnya. Padahal maksudnya sama, itu bisa kita combine menggunakan thesaurus. Oke, saya ke occurrence, author keyword, kemudian saya klik next. Kemudian di sini ada pilihan. Jadi yang ingin saya visualkan itu keyword yang berapa, yang minimal munculnya berapa. Misalnya ada 5, kita bisa kurangi juga, dan seterusnya. Kita bisa kurangi sesuai, nanti visualisasi bisa diubah-ubah begitu, keyword minimal ini. Dan ini akan menyesuaikan. Jadi kalau 4 berarti yang memenuhi syarat 4 itu ada 83. Oke, saya klik next. Saya klik next lagi. Nah, ini muncul. Jadi ini adalah keywordnya. Green energy muncul 351. Renewable energy muncul 64 kali. Solar energy dan seterusnya. Tetapi ini belum menunjukkan hubungannya. Nah, kita finish. Ya, ini baru muncul. Baru muncul visualisasinya. Nah, dari sini kalau misalnya saya researcher bidang renewable energy, saya ingin lihat dari 2017 sampai 2020 kata kunci green energy itu seperti apa sih sebarannya begitu. Ini hasilnya. Ada beberapa klaster. Misalnya saya tertarik dengan biogas misalnya. Kita cari di sini biogas. Saya arahkan ke biogas di sini. Oke. Di sini muncul biogas. Kemudian ya, biogas. Nah, biogas ini berhubungan dengan biomas, sustainability dan green energy. Tapi biogas ini tidak berhubungan dengan fossil fuel misalnya atau dengan wind turbine misalnya. Artinya belum ada satu artikel yang menggunakan biogas, kata kunci biogas dengan wind turbine itu dalam satu artikel. Jadi belum ada penulis yang menggunakan kata kunci biogas dan wind turbine itu dalam papernya dia. Dengan syarat minimal 4 tadi. Kan tadi ada angka yang bisa dikurangi, dinaikkan gitu kan. Dia akhirnya mempengaruhi pembacaan kita. Misalnya tadi 4, minimal 4 berarti belum ada artikel yang menggunakan biogas dan wind turbine itu sebagai kata kunci minimal 4 kali. Sangat mungkin ada, tapi hanya 3 misalnya, di bawah 4. Karena tadi batasannya 4. Nah, kita bisa melihatnya dari sini. Peluang-peluang itu. Kemudian ada lagi visualisasi yang lain di sini. Bentar. Overlay. Nah, overlay ini di overlay kita bisa melihat dari tahun ke tahun. Jadi di paling kanan kan 2019 warna kuning. Berarti ini yang kuning-kuning ini dia tuh yang muncul di tahun 2019. Pokoknya di akhir-akhir gitu. Di akhir-akhir yang terkait dengan green energy, ada hidrogen dan seterusnya. Yang paling tua atau paling lama 2018 ini warnanya agak-agak biru. Nah, kita bisa melihat proses atau histori dari riset tentang green energy dengan menggunakan basis kata kunci itu dengan overlay. Kalau density ini kerapatan, jadi yang paling banyak dia akan lebih rapat gitu. Dan ini bisa diganti-ganti color-nya ini. Misalnya seperti ini, bisa diganti yang lain. Tapi prinsip dasarnya seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan gambaran seperti ini, maka yang harus Bapak Ibu siapkan adalah datasetnya. Dataset itu bisa ngambil dari Scopus dengan kata kunci tertentu kemudian diunduh, atau dari Google Scholar, atau dari Dimension dan lain sebagainya. Nah, Pak Tekat, mohon maaf. Ya. Karena ini baterai saya suri time. Bagaimana kalau mungkin ada pertanyaan langsung kita jawab aja, Pak. Saya khawatir nanti ketika saya presentasi mati komputer saya. Saya baca yang ada di di chat aja ya, Pak ya. Iya, boleh. Kalau nggak salah tadi, atau mungkin ada yang raise hand mungkin. Bentar ya, saya baca dulu nanti sebelum present. Ada Fajria Dewisa, Ibu ya. Fajria Dewi Salim dari Unhair. Saya sudah install viewer sekian dan format datanya adalah RIS. Di saya occurrence-nya tidak aktif, Pak, hanya author. Okay. Apakah seperti itu kejadiannya?
Ya. Silakan Pak. Ya, kalau ngambil data kemudian co-occurrence-nya tidak muncul untuk keyword, berarti metadata itu tidak mengandung keyword. Prinsipnya seperti itu. Jadi si Phosphor ini tampilannya itu akan aktif ketika pemilihan itu. Kalau misalnya data itu tersedia, kalau tidak tersedia berarti dia tidak ada. Ini sering dialami ketika kita ngambil data dari Google Scholar misalnya menggunakan publish or perish, ngambil dari Google Scholar itu harus dilengkapi. Kalau nggak dilengkapi, dia hanya akan ada judul dan nama penulis. Keyword nggak ada. Begitu Pak. Jadi itu nggak ada datanya. Karena nggak ada data, jadi dia tidak aktif. Ya, jadi karena tidak ada data, jadi memang dia tidak tampil ya. Ya. Baik, saya kira ini penting sebenarnya, yaitu bagaimana cara mengimport metadata yang sederhana. Tahapannya seperti apa Pak? Maksudnya metadatanya bentuknya seperti apakah RIS atau apa, itu yang mungkin penting ya, karena itu aja yang penting dari saya baca ini. Silakan Pak. Oke. Kalau mengimport metadata, misalnya dari mana? Dari reference management software misalnya, itu bisa diimport ke RIS. Sebenarnya ya ekspor to RIS itu saja di reference management software. Kalau misalnya di Dimension juga bisa di-download. Nah, Dimension itu ketika ngunduh dia sudah punya opsi untuk save to bibliometric analysis gitu. Jadi kita nanti sudah disajikan file metadata yang kita bisa masukkan ke Phosphor. Tapi sekali lagi, metadatanya belum tentu selengkap kalau kita ngambil dari Scopus atau Web of Science. Jadi prinsipnya ya ekspor saja. Saya tidak punya trik khusus, tapi betul bahwa sangat mungkin ada metadata yang tidak lengkap. Begitu Pak Tekat. Baik, berarti kalau di sini tadi beliau menambahkan, beliau mengambil dari Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish or Perish. Ya, siap. Sehingga co-occurrence-nya tidak dapat. Berarti nanti diisi manual atau seperti apa gitu? Ya, file dari Publish or Perish, masukkan ke Zotero atau ke Mendeley. Baru di situ dilengkapi. Kalau dari Publish or Perish dia sudah dapat DOI misalnya, saya belum pastikan apakah ada DOI atau tidak, tapi kalau misalnya ada dari DOI, nanti di Mendeley atau di Zotero, Bapak Ibu bisa memanen metadata termasuk kata kuncinya. Jadi dilengkapi dulu. Salah satunya yang dilakukan oleh Bu Ira, di slide tadi saya tampilkan tapi saya skip saja. Itu begitu. Jadi beliau ngambil pakai Publish or Perish dari Google Scholar. Setelah diambil, dia lengkapi dulu. Setelah dilengkapi baru divisualkan. Begitu Pak. Jadi memang ada effort untuk melengkapinya. Itu belum lagi effort untuk exclude dan include metadatanya. Jadi panjang prosesnya kalau misalnya ingin menganalisis ini untuk paper gitu. Begitu Pak Dekat. Ya, baik. Jadi intinya jeraminya tumpukannya harus ketemu dulu Pak ya. Bahasa saya tapi. Jadi dikombinasikan antara Publish or Perish, Phosphor atau Phosphor dibantu oleh Publish or Perish. Publish or Perish dibantu oleh Mendeley atau Zotero baru dimasukkan ke Phosphor. Monggo Pak. Pak Purwoko. Ya, siap. Iya, saya mau nanya, kalau metadata ini dalam bentuk artikel atau cuma kata-kata aja, Pak? Soalnya kan seandainya seperti ditanyakan oleh Bu Retno itu di chat, kita sudah punya koleksi metadata di library Mendeley, itu proses selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, hanya metadata. Jadi karena ini bibliometric analysis, yang dia analisis adalah metadata bibliografinya, judul, pengarang, penerbit itu, bukan full text-nya. Ya, bukan full text-nya. Jadi kalau kita sudah punya data di Mendeley, ekspor. Jadi Ibu bisa blok itu di Mendeley, mana-mana yang mau dianalisis gitu, kemudian klik kanan export to RIS atau export to BIP. Nah, baru itu dimasukkan ke Phosphor nanti. Kalau di N5O itu kan kita punya pilihan ya, apakah di Phosphor itu juga sama ya? Untuk menyambung, ini bahasa awam ini Pak ya, maaf. Ya, okay. Untuk menyambung aplikasi Phosphor ini dengan Mendeley gitu ya? Apa di Mendeley itu ada pilihan gitu loh. Maksudnya kita klik kanan, kemudian ekspor, ada Phosphor di situ? Enggak. Klik kanan, ekspor to BIP atau RIS. Oh, Di Phosphor itu dia bisa membaca file format BIP atau RIS. Oh, oke. Jadi automatically ya dia akan ini? Ya,
Jadi pilihannya begitu, Bu. Nah, ini dia. Bisa terlihat ya dari situ ya? Iya. Ya, itu ada RIS. Jadi ekspor saja ke RIS dari Mendeley itu. Nanti pakai pilihan yang kedua, bukan pertama. Wow. Begitu. Dan angka 4 yang Bapak sebut itu apa tuh, Pak? 4 Yang mana? metadata atau 4 apa yang tadi? Oh, itu minimal. Jadi gini, Bu. Kita bisa melakukan visualisasi dengan ini. Yang mau saya visualkan adalah, misalnya ya pertanyaannya, yang mau saya visualkan adalah kata kunci dari 1000 dataset, dari 1000 data bibliografi yang saya miliki, tetapi yang minimal dia muncul 4 kali. Nah, berarti angka 4. Kalau minimal muncul 1 kali, berarti kan ada banyak sekali. Nah, oke deh, saya 4 saja, nanti hasilnya seperti apa? 5 saja, hasilnya seperti apa? Begitu, Ibu. Oke. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Monggo, Pak, mungkin ada yang lain? Baik, saya dulu. Berarti intinya tahapan, saya dulu ya Pak ya, tahapan untuk mengimport metadata itu, misalnya dari Scopus, bisa menggunakan Publish or Perish tadi, atau software yang lain gitu Pak, bisa dijelaskan? Ya, kalau dari Scopus, itu bisa ngunduh langsung bagi yang langganan. Tapi yang tidak berlangganan, bisa menggunakan APA. APA-nya Scopus dipanggil dari Publish or Perish. Itu bisa. Saya ingin jelaskan, tapi saya khawatir langsung mati. Jadi prinsipnya begitu, Pak. Publish or Perish itu dikonekkan ke Scopus lewat APA. Jadi kita daftar dulu APA. Bagaimana cara mendapatkan APA di Scopus? Bapak Ibu bisa googling, mendapatkan APA di Scopus gitu. Nanti ada, salah satunya saya yang nulis di situ. Nah, setelah itu ikuti saja, lakukan pencarian. Setelah pencarian dapat, nah, data yang diambil dari Scopus lewat APA itu belum tentu lengkap. Nah, kita lengkapi dulu. Di mana lengkapinya? Ya cemplungkan ke Mendeley atau Zotero baru dilengkapi. Ini terpaksa harus dilakukan kalau kita tidak melanggan Scopus. Begitu, Pak. Baik, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk raise hand atau langsung menyalakan mic-nya jika mau bertanya. Baik, saya baca lagi di chat ya, Pak Mas Purwoko, dari Pak Jailani di Ambon. Yang kami pahami dalam penjelasan tadi sebenarnya lebih pada riset kuantitatif. Gimana kalau untuk riset kualitatif? Mohon dijelaskan. Ya, kalau kualitatif misalnya ingin menggunakan NVivo, ya berarti harus membaca artikelnya kemudian dipetakan di NVivo, Pak. Ya, ini hanya kuantitatif menggunakan bibliometric analisis ini. Jadi tidak dia si Fossure itu hanya akan analisisnya hanya terbatas dari data bibliografinya saja. Nah, kalau untuk kualitatif data analisis misalnya bisa pakai NVivo. Kebetulan ada panduannya juga kami dasar-dasar NVivo di ugm.id/BK. BK-nya besar. Pak Tekat, mohon maaf Pak, saya boleh salah sebentar nggih? Silakan. Nggih, ini kalau komputer mati, saya coba pindah ke HP nanti. Kalau misalnya masih ada tanya jawab. Iya, iya. Oke. Begitu, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, sambil saya baca, silakan Bapak Ibu sekalian yang mau langsung. Dan mohon maaf ini karena kesalahannya ada di kami, kesalahan teknis yang tidak diharapkan. Sebenarnya nanti ketika mungkin ada kesempatan untuk bikin kelas lagi, saya siap untuk menemani Bapak Ibu belajar. Mungkin Fossure nanti ditambah dengan Publish or Perish itu it's okay, nggak apa-apa nanti. Saya malah senang ada diberi kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu. Oke Mas, note ya, kita catat ya. Siap. Baik, ada selain metadata tadi yang dijelaskan, apakah bisa misalnya menarik data email dari author? Silakan, Mas. Tidak bisa, Pak. Kalau email nggak bisa. Jadi yang diambil itu hanya judul jurnal, judul artikel, author, organisasi. Organisasi nanti bisa dianalisis, kemudian negara, kemudian abstrak, kemudian kata kunci. Begitu. Email nggak bisa.
Pertanyaan di chat saya lihat sudah. Bentar. Iya, dari Pak Victor, mohon dibuat workshop sekali lagi Pak, karena baterai laptop narasumber mati, menjelang mati. Siap Pak, siap. Baik, Ibu Dian sebenarnya yang mau mengakhiri kegiatan, maksudnya masih saya diberi waktu berapa menit lagi, Bu Dian? Terserah bertanya, Bu. Pak Tekad moderator sama narasumber, silakan diatur aja. Kita penonton aja. Boleh bertanya, Pak? Baik, silakan. Silakan, Bu. Saya mau menanyakan hasil visualisasi jejaring yang ditampilkan pada co-occurrence. Itu kan ada lingkaran dan ada warna. Nah, itu maknanya apa, Pak? Besar kecil lingkaran itu kan berbeda-beda. Dan juga tebal tipis jaringnya itu juga berbeda-beda. Buletan ini, dia ditentukan oleh pilihan ini. Weight di sini. Artinya kalau occurrence, berarti kalau buletannya besar, maka kemunculannya lebih besar daripada yang buletannya kecil. Atau green energy itu sebagai kata kunci, dia muncul paling banyak atau lebih besar daripada sustainability misalnya gitu. Itu terkait lingkaran. Terkait garis. Kalau garisnya tebal, berarti antara dua kata itu dia bobotnya itu lebih tinggi. Dalam arti ngelingnya itu lebih banyak gitu. Ini ada hitungannya sendiri. Oke, sebentar. Kemudian berikutnya warna. Warna ini memperlihatkan klaster. Jadi kalau misalnya yang mudah saja saya tunjukkan ini. Kelihatan Bapak Ibu ini? Oke. Jadi ini klaster partai. Ini untuk mengantar kita memahami yang tadi ya. Jadi partai ini ketika saya visualkan terkait koalisinya itu ada hijau, ada biru, ada kuning, ada merah. Jadi PKS, Demokrat, PAN itu lebih sering atau dia paling dekat selama pemilu itu tiga ini paling dekat ya dengan tiga ini. Tapi kalau Golkar misalnya dia dekatnya dengan PBB, P3 dan seterusnya, PDI dengan Gerindra dan seterusnya. Kemudian ada kecil-kecil di samping kanan. Jadi dia membentuk klaster, Ibu. Clusteringnya ini ada rumusnya sendiri di sini. Tapi prinsipnya si Fosfure ini dia memetakan klaster itu sesuai dengan rumus atau algoritma dia, kemudian membuat clustering. Satu cluster berarti satu kelompok atau dia yang saling dekat begitu. Tapi ada juga yang seperti ini. Ini satu kelompok, tapi cluster ini itu berhubungan dengan yang biru. Lewat apa? Lewat Gerindra misalnya, atau lewat PDI. Berarti sebenarnya klaster ini dia berhubungan dengan orang-orang yang ada di biru ini lewat yang hijau. Kalau misalnya konteksnya kata kunci, berarti grup kata kunci klaster 1 dan 2 ini sebenarnya berhubungan. Lewat apa? Lewat kata kunci X gitu. Karena kata kunci X berhubungan. Nah, clustering ini yang buat algoritmanya NVivo. Saya belum bisa menjelaskan itu lebih jauh. Begitu, Ibu. Jadi di sini di item ini ada cluster. Ada cluster. Iya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, Pak. Apakah importnya sama? Ada pertanyaan dari apakah importnya sama antara file RIS sama file BibTeX? Oh, beda. Jadi misalnya gini, RIS itu di sini. RIS itu di sini. Kemudian kalau misalnya kita punya file CSV itu di atas sini. Ini CSV. Jadi ini CSV, ini file RIS, filenya EndNote, filenya RefWork itu .bib itu atau Oke, ini ada pilihan ini. Kalau misalnya bib itu nggak bisa, Bapak Ibu bisa ekspornya ke RIS. Ada di reference management software itu ada file export to RIS, bukan to bib. Mohon maaf tadi saya koreksi ya. Begitu. Yang atas ini dari Web of Science atau Scopus itu biasanya .csv, termasuk dimension dan PubMed. Nah, nanti sesuai dengan tipenya itu kita pilih prosesnya. Jadi 3 ini pilih yang tengah, yang atas sama bawah itu ada fungsinya juga. Kemudian next kita pilih
Yang mana kalau misalnya dari Reference Management Software ke RIS berarti pilih yang ini, kalau dari Scopus atau CSV pilih yang atas, dan seterusnya. Kalau ini lewat API. Begitu Pak. Prinsipnya menyesuaikan jenis filenya. Nanti ada pilihannya sendiri di sini. Baik, terima kasih Mas. Ada penjelasan penting ya Bapak Ibu sekalian bagi peserta, bahwa memang workshop ini sifatnya preview ya. Jadi kalau mau pendalaman materi itu memang ada beberapa kegiatan yang disiapkan oleh panitia untuk melanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Baik, kemudian ada pertanyaan tentang video ya. Kalau saya boleh jawab di Mas Purwaka, videonya ada beberapa. Kalau saya lihat di YouTube juga sudah ada Mas ya. Mohon penjelasannya. Ya, Mas Purwaka sudah menghilang di antara kita, berarti dengan demikian beliau memiliki laptopnya sudah baterainya habis. Berarti kita akan beberapa saat lagi akan menyelesaikan pembelajaran kita sore ini ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya ambil benang merahnya saja ya Bapak Ibu sekalian untuk sebelum, karena di panitia itu kalau tidak salah Ibu Dian bagian akhir nanti akan memberikan memberikan sesuatu buat kita semuanya, info-info penting. Jadi sekali lagi saya ulangi. Pak Moderator, videonya ya. Kan dong, biar kita lihat wajah gantengnya Bapak. Lupa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi. Tadi saya bicara sampai mana ya? Baik, saya tegaskan lagi Bapak Ibu sekalian, ada permasalahan ide besar dan ada masalah teknis ya. Jadi ide besar atau gagasan besar kalau dengan permasalahan bersama teknis kita akan selesaikan dengan semangat yang lebih baik gitu kan. Tapi kalau idenya sudah kecil gitu kan, apapun kendalanya nanti walaupun kecil apapun kita akan kehilangan momen. Sehingga teman-teman sekalian, saya tadi menyampaikan pesan lagi dari panitia bahwa akan ada lagi sesi pendalaman materi dan itu nanti bisa dikomunikasikan langsung dengan tim kolaborasi riset kah? Sehingga membuat acara yang lebih baik lagi. Kemudian apa tadi saya mau sampaikan apa ya? Tes 1, 2, 3. Ya, Mas Purwoko ya. sudah Saya pakai HP sekarang, Pak. Aduh, mohon maaf sekali. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya boleh. Kalau misalnya nanti ada disepakati untuk kelas berikutnya, saya siap. Boleh nanya? Baik, saya saya kira tadi kita sudah pada sesi terakhir ya Bapak sekalian ya. Kami mengucapkan terima kasih sebenarnya atas atensinya seluruh peserta. Tadi ada yang bertanya kayaknya Pak Tekat. Bentar, saya cari naik turun dulu ya. Mohon langsung info. aja Pak Tekat, saya ingin bertanya. Iya, silakan Bu. Saya cuma ingin bertanya, setelah data kita cari dengan menggunakan Postword tadi, Pak Pur, itu cara kita menggabungkan dengan dokumen kita gimana ya Pak? Langsung ekspor atau gimana? Ya, di Postword itu saya nggak bisa tunjukkan ya. Di sebelah kiri bawah itu ada file save. Oke. Atau copy to clipboard. Nah, di situ kalau copy to clipboard tinggal klik copy to clipboard, nanti di MS Word misalnya tinggal Ctrl V atau paste, nanti udah muncul di situ. Oh, jadi sistemnya cuma kayak kopas gitu ya? Bukan ya, langsung save di ini? Bisa kopas pertama, yang copy to clipboard, atau file save. Kalau save nanti ke PNG. PNG formatnya? Kalau di save ke PNG. Tapi kalau copy to clipboard nanti tinggal paste di MS Word atau di slide juga bisa.
Baik, terima kasih Pak Pur. Oke, sama-sama Ibu. Baik, saya baca sudah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta. Bapak Ibu panitia, saya pimpin sesi foto atau panitia lain yang memimpin sesi foto? Moderator aja. Yang foto saya atau panitia yang lain? Pak, moderator aja nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon bantuan dan kerjasamanya untuk membuka file video, membuka gambar wajahnya masing-masing. Ya, walaupun kita berjauhan dengan teknologi, ternyata kita bisa berdekatan seperti ini ya. Saya minta semuanya untuk menampilkan wajah-wajah keren-kerennya. Bagi yang belum, kami tunggu sekitar dalam hitungan 1 sampai berapa Ibu Dian ya? 1 sampai 10 saja ya. Yaitu 1 dan 10. Baik, saya lihat sudah beberapa yang menampilkannya. Mohon maaf ya Ibu sekalian ya. Kalau terkesan menggurui di bagian akhir ini, saya minta kerjasamanya aja. Baik, saya minta mengangkat jempol kanan untuk menunjukkan keseriusan pemateri dalam memberikan materinya. Sampai mati lampu 2 kali pun masih berusaha bersama dengan kita ya. Baik, sebentar saya mau clipping dulu. 1, 2, 3. Oke. Baik. Bentar. 1 kali lagi, Bu. Angkat jempolnya. Bentar. Jempolnya diturunkan dulu, Bu. Sebentar. Saya ambil contoh 2 halaman aja ya buat Ibu Dian biar kali ini bisa tersenyum lebar buat kita semua. Wah dong, Pak Moderator. Baik, satu lagi halaman 2, Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk mengangkat jempolnya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari kami selaku moderator cukup ya. Sekali lagi mudah-mudahan semangat kita, kemudian ide-ide besar kita semuanya dalam melaksanakan Tridharma bisa kita aktualisasi. Dan memang untuk masalah-masalah teknis nanti kita selesaikan tahap bertahap. Yang penting ide besarnya sudah dapat ya, bagaimana cara mengumpulkan jerami, kemudian mengumpulkan metadata, dan kemudian menyajikannya dalam tampilan-tampilan yang lebih menarik dan kita bisa mengambil banyak hal dari sana. Baik, kami kalau tidak salah bagian akhir di WA, Ibu Dian mau menyampaikan sesuatu sebagai closing statement, kami persilakan Bu Dian. Harusnya closing statement dari Pak Purwoko dulu mungkin ya, ada. Oh. Baik, Pak Purwoko, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dian, Pak Tekad dan semuanya atas kesempatan yang diberikan. Kemudian yang kedua saya mohon maaf karena ada kendala yang tentu saja semuanya tidak menginginkan, tapi ternyata itu terjadi. Dan kalau misalnya sekali lagi kita bisa ketemu lagi di waktu yang lain, saya siap untuk menemani Bapak Ibu belajar bagaimana menggunakan Foursquare, bahkan nanti ngambil datanya bagaimana dan seterusnya. Kemudian berikutnya, kami sediakan panduan di ugm.id/ban, BAN, ugm.id/BAN, video terkait dengan Foursquare ini. Dan kalau misalnya ada grup dan grupnya masih ada, nanti saya coba masuk, saya sampaikan di situ. Dan sekali lagi saya mohon maaf, tetap semangat. Bapak Ibu, semoga Tridharma perguruan tingginya semakin bagus, semakin meningkat, dan Bapak Ibu tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Nusantara. Terima kasih. Begitu saja Pak Tekad dan Bu Dian. Baik, Bu Dian, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator.
Sekali lagi saya mewakili organisasi lembaga yang selalu berkolaborasi dalam kegiatan ini. Kami mengucapkan sama terima kasih kepada Pak Bos. Di tengah-tengah kesibukan beliau yang padat, beliau bersedia untuk membagi waktu, bahkan mengatasi kesulitan tadi lampu padam dan mencari jaringan atau wifi. Terima kasih Pak Pur. Terutama juga terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak sebagai nanti untuk di next event sebagai narasumber juga. Mohon maaf kami tidak dapat memberikan sesuatu yang sepadan, hanya doa. Semoga dilancarkan dan mengaminkan semua doa Bapak. Lebih sukses lagi dari hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Moderator, Bapak Dr. Tekad, yang bersedia memandu acara di hari ini. Oh ya Bapak Ibu, Pak Purwoko ini orangnya juga sangat low profile, sehingga gelar juga beliau nggak mau menyebutkan ya. CV juga cukup pustakawan aja, jadi sangat bangga dengan profesi sebagai pustakawan. Kalau kita kan kemana-mana pakai gelar dokter ya. Mohon maaf ya Pak Pur ya, kami tuh harus belajar banyak kepada Pak Pur. Juga kepada Pak Tekad, beliau ini wakil dekan, orang sibuk, selain dosen juga pengusaha. Andalan saya di IDRI Maluku ini Pak Dr. Tekad ini, tapi beliau tetap bersedia meluangkan waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan untuk gabung, join, kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan webinar kami. Khususnya untuk yang selalu setia, barangkali mungkin nanti ada award ya yang untuk yang paling setia, peserta yang paling setia. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi jika dalam penyelenggaraan webinar kali ini ataupun di webinar-webinar sebelumnya masih banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan yang kami buat yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tim admin saya, kepada Mas Agung Purnomo. Beliau juga ini wakil rektor ini di salah satu kampus di Jawa Timur, tapi beliau bersedia ya sebagai host. Kemudian Ibu Ratna, dosen di Mas Agung tadi di Surabaya, Bu Ratna ini di Bandung, dan Ibu Ria Margi di Jakarta. Tadi Pak Pur di Jogja, Pak Tekad di Maluku, saya di Maluku. Bapak Ibu tadi saya lihat asal kampusnya dari seluruh Indonesia ya. Luar biasa, jadi walaupun kita work from home, justru ini lebih mendekatkan kita untuk sering-sering ketemu seminggu 2 kali, khususnya di dalam kegiatan webinar hasil kerjasama komunitas kolaborasi dan Ikatan Dosen Republik Indonesia, serta beberapa lembaga. Saya juga mohon izin untuk menyampaikan informasi, sekiranya Bapak Ibu berkenan, kami merencanakan untuk melakukan coaching klinik Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kan sertifikatnya mungkin hanya per 2 jam, itu kalau saya tidak salah untuk PAK itu penilaian angka kredit harus berapa jam ya. Jadi sekiranya Bapak Ibu berkenan, nanti kami informasikan lagi di berbagai grup yang kami kelola untuk melaksanakan coaching klinik untuk 10 sesi misalnya. Tetapi khusus untuk BIMTEK atau workshop-nya. Jadi bukan sharing session atau preview seperti ini. Preview seperti ini juga mungkin tidak terlalu detail, tetapi saya juga yang masih awam Force Viewer cukup terbantu dan membuka wawasan saya. Mungkin nanti sesi yang berikut kita betul-betul praktek dan dipandu oleh Pak Purwoko. Jadi ada 10 sesi, mungkin ada Force Viewer-nya, ada Publish Paris atau Statka, dan macam-macam. Jadi mulai dari SLR mungkin ya Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu berkenan. Kemudian juga kami merencanakan setahun ada 2 kali seminar nasional. Rencananya nanti seminar nasional pertama, jadi ini kerjasama antara IDRI Pusat dan IDRI Maluku, dan juga lembaga kami komunitas kolaborasi, karena komunitas kolaborasi ini untuk beberapa hal yang sudah kami mulai dari menulis buku, kemudian riset, mungkin nanti untuk publish artikel ya dan sebagainya. Nah itu rencananya seminar nasional 2 kali mulai nanti bulan November. Jadi karena virtual, online, jadi mungkin biayanya lebih terjangkau. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi atau akomodasi. Kemudian International Conference kami juga rencanakan setahun 2 kali. Nanti bulan Oktober ini ada International Conference Bapak Ibu, juga secara virtual atau online. Kita untuk yang International Conference kita kerjasama dengan berbagai jurnal, baik Sinta maupun yang terindeks Scopus atau WOS.
Kalau seminar nasional kita kerjasama dengan jurnal-jurnal nasional aja yang terakreditasi Sinta ya, terindeks Sinta. Mungkin itu saja pengantar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sore ini, bahkan bersedia menunggu tadi ya beberapa menit, 10-20 menit karena masalah teknis. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi dan jangan bosan-bosan mengikuti webinar kami ya Bapak Ibu ya. Mohon kalau ada masukan disampaikan saja ke WA Group atau ke chat room atau nomor saya ya, sudah banyak tersebar nomor saya. Begitu saja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada Pak Moderator untuk menutup acara di sore hari ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira sesi saya sudah selesai, padahal dikembalikan lagi ke saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tetap berpikir positif dan selalu berpikir maju, berpikir dengan ide-ide besar kita, sehingga hambatan, sekali lagi saya ulangi, sehingga hambatan kecil pun kita bisa rintangi kalau ide besar itu sudah berkala dengan kita semuanya. Baik, dari saya moderator, saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat menjelang malam di Ambon, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, tetap salam hormat untuk keluarga. Terima kasih Pak Pur, terima kasih Pak Tekat, Mas Agung, Bu Ratna. Terima kasih semua.